Halo kakak, terima kasih banyak ya sudah klik video ini. Di video kali ini saya akan membahas kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang sangat menghebohkan publik. Di mana saat ini Nikita Mirzani ditahan oleh pihak kepolisian karena laporan yang dilaporkan oleh Reza Gladys dengan tuduhan pemerasan. Oke kakak, tanpa banyak tetek bengek, mari sama-sama kita bahas sesingkat-singkatnya tentang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Nah, sebelum kita masuk ke kronologinya, di sini saya akan menjelaskan kepada kakak-kakak semua tentang background singkat dari Nikita ya kakak. Jadi kakak, Nikita adalah ibu dari 3 orang anak yang lahir dengan nama asli Nikita Mirzani Mawardi pada tanggal 17 Maret 1986 di Jakarta. Yang mana ia merupakan seorang aktris, model, penyanyi, presenter, dan pengusaha asal Indonesia. Ia mulai dikenal publik setelah tampil dalam acara televisi Take Me Out Indonesia dan memulai debut filmnya sebagai figuran dalam film Lihat Boleh Pegang Jangan yang tayang pada tahun 2010. Sejak saat itu, ia aktif di dunia hiburan dan dikenal karena kepribadiannya yang berani serta keterlibatannya dalam berbagai kontroversi. Dalam kehidupan pribadinya, Nikita merupakan anak kedua dari pasangan Mawardi dan Juleha. Ayahnya berdarah Minangkabau dan pernah menjabat sebagai direktur di PT Krakatau Steel, sementara ibunya memiliki keturunan Betawi. Beberapa karyanya di dunia hiburan, di mana ia pernah membintangi sejumlah film dan acara televisi antara lain Nenek Gayung yang tayang pada tahun 2012, Mama Minta Pulsa yang tayang pada tahun 2012, Komik 8 yang tayang pada tahun 2014, Komik 8 Casino Kings yang tayang pada tahun 2015, dan Muammar M. Jakarta Undercover yang tayang pada tahun 2016. Ia juga tampil di berbagai sinetron dan acara reality show serta menjadi pembawa acara di berbagai program televisi. Nikita aktif di media sosial, khususnya Instagram, dengan jutaan pengikut, di mana ia sering membagikan aktivitas sehari-hari, pandangan pribadi, serta promosi bisnisnya. Keberaniannya dalam menyuarakan opini membuatnya menjadi salah satu selebritas yang paling kontroversial dan diperbincangkan di Indonesia. Nah, baru-baru ini nama Nikita Mirzani menjadi perbincangan publik di berbagai platform sosial media setelah ia dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Reza Gladys. Nah, Reza Gladys sendiri adalah seorang dokter kecantikan dan pengusaha sukses asal Indonesia yang lahir pada tanggal 16 Desember 1988 di Cianjur, Jawa Barat. Ia menyelesaikan pendidikan kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani pada tahun 2011. Selain itu, ia juga memperoleh sertifikasi dari American Academy of Aesthetic Medicine pada tahun 2019. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Reza memulai praktik medisnya dengan membuka klinik kecantikan pertama di Cianjur pada tahun 2014 bersama suaminya yaitu Dr. Autaubah Mufi. Dengan modal awal sekitar 60 juta, mereka mendirikan klinik Glavizia. Perjalanan bisnis mereka tidak mudah. Mereka sempat menghadapi kesulitan keuangan dan harus berjualan online untuk menambah penghasilan. Namun ketekunan dan kerja keras mereka membuahkan hasil di mana kini Glavizia Medica telah berkembang menjadi jaringan klinik kecantikan dengan beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia. Klinik tersebut ada yang berada di Jakarta, Bandung, Kuningan, Surabaya, Medan, Lampung, dan Palembang. Selain klinik, Reza juga mengembangkan lini produk kecantikan dan perawatan diri di bawah PT Glavizia RMA Group. Reza Gladys aktif di media sosial, khususnya Instagram dengan nama akun @rezagladys, di mana ia sering membagikan aktivitas sehari-hari, tips kecantikan, serta mempromosikan produk dan kliniknya kepada lebih dari 1 juta pengikutnya. Nah, berdasarkan beberapa sumber yang saya baca, kalau Reza melaporkan Nikita Mirzani dan asisten Nikita Mirzani yang bernama Mail Syaputra ke pihak kepolisian dengan tuduhan pemerasan. Oke kakak, kita masuk ke kronologinya. Jadi kakak, awal perselisihan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys terjadi pada tanggal 13 November 2024, di mana Reza Gladys merasa nama baik dan produk skincare miliknya difitnah melalui siaran langsung TikTok oleh Nikita Mirzani. Reza berusaha menyelesaikan masalah secara baik-baik dengan menghubungi Mail Syaputra, asisten Nikita Mirzani, untuk mengatur pertemuan. Namun, Reza justru menerima permintaan dari asisten Nikita Mirzani yaitu Mail Syaputra bahwa Reza diminta membayar 5 miliar rupiah agar Nikita berhenti menyebarkan informasi negatif tentang dirinya. Pada tanggal 14 November 2024, Reza mentransfer 2 miliar rupiah melalui bank. Dan pada tanggal 15 November 2024, Mail meminta Reza atas arahan Nikita untuk Reza menyerahkan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Setelah menyerahkan uang tersebut dengan
dengan total kerugian 4 miliar rupiah, Reza memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke pihak berwajib pada tanggal 3 Desember 2024, di mana Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dan Mail Saputra ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan sebesar 5 miliar rupiah. Pada tanggal 6 Desember 2024, Reza menyerahkan bukti transfer kepada penyidik untuk mendukung laporannya. Dan 2 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2025, Nikita Mirzani dan seorang dokter bernama Oki diperiksa terkait kasus ini. Pada tanggal 11 Februari 2025, Reza Gladys menyatakan telah mentransfer total 4 miliar rupiah kepada Nikita dalam beberapa tahap. Dan keesokan harinya, tepatnya pada tanggal 12 Februari 2025, Nikita membantah melakukan pemerasan dan menyatakan uang yang diterima dari Reza Gladys adalah hasil kerjasama bisnis atau untuk endorsement. Polisi mulai menganalisa bukti-bukti berupa transfer dana dan percakapan digital antara Reza Gladys dan Nikita Mirzani, dan pada tanggal 20 Februari 2025, Polda Metro Jaya resmi menetapkan Nikita Mirzani dan Mail Saputra sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Sehari setelah penetapannya sebagai seorang tersangka, tepatnya pada tanggal 21 Februari 2025, polisi menggeledah rumah Nikita Mirzani dan menyita 9 dokumen serta 5 flash disk yang diduga terkait dengan kasus ini. Polisi menyebutkan sudah memeriksa 13 saksi, termasuk pihak perbankan dan ahli digital forensik. Setelah melewati beberapa proses, pada tanggal 4 Maret 2025, Nikita Mirzani mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, dan asistennya Mail Saputra juga hadir untuk diperiksa. Setelah pemeriksaan, Nikita Mirzani resmi ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Keluarga Nikita, termasuk anaknya, menawarkan diri sebagai penjamin agar ibunya tidak ditahan, namun polisi menolak permintaan tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Arisyam Indradi, menyatakan bahwa penahanan dilakukan berdasarkan alat bukti yang kuat, termasuk bukti transfer, rekaman percakapan, dan dokumen terkait pemerasan Reza Gladys. Pengen biar buat Nikita tidak speak up. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita fair-fairan aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya loh Mail, karena aku orangnya nggak enakan gitu Mail. Oh iya, santai-santai. Mail juga sebenarnya ngomongnya juga nggak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Gini, jadi kalau misalnya emang dokter Oki, dokter Reza pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu, istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. Aku juga udah dibahas terus soalnya. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena, jadi ya udah, ya boleh Mail, gimana ini Mail aturin aja, aku bingung. Ya udah, kalau Mail sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Mail menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Mail nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Ya nggak apa-apa Mail. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya Nikita tidak speak up, Nikita ada di side dokter Reza. Tadi dokter Reza tuh udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut dia tuh mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa, maksudnya aku pengen baikan, kan aku udah dulu pernah berantem sama Mail, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu menang apa-apa gitu Mail. Jadi iya santai. Ya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya, kalau misalnya soal mulut dia mahal. agak doer kan. Pokoknya apa yang diomongin Nikita pasti netizen itu percaya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk nego nanti kayaknya jangan dulu nego deh. Soalnya nggak sebanding juga dok sama dokter reputasi dokter rusak tuh gimana nanti kalau misalnya dia speak up hancur lebur. Contohnya tuh kayak siapa, dokter Richard tuh, si Suneo udah hancur lebur. Iya. Itu sampai dikleket-kleket dok, itunya stikernya. Iya. Cabang
Aduh, udah gitu aja sih dok. Coba nanti dokter tolong pikirkan kalau misalnya emang bisa hari ini ketemu saya, kasih uangnya cash gitu. Kalau bisa hari ini. Coba pikirin aja dulu ya dok. Iya. Ya udah, nanti kabar baiknya gimana? Coba kalau misalnya aku bilang ke Nikita juga kayaknya ini sekarang aku susah lagi telepon dia, lagi susah. Jadi aku harus nemuin gitu. Ini cuman Karena sini kita mau speak up hari ini juga. Tapi makanya ini kalau misalnya dokter bisa ngasih hari ini, aku bisa tahan sini kita. Aku bilang. Ya aku kan mau discuss dulu deh sama suami aku. Kira-kira Nikita Mirzani disangkakan dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan dan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Mendapatkan tuduhan seperti itu, Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan dan menyatakan bahwa uang yang diterima adalah untuk endorsement produk skincare milik Reza Gladys. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bamit, menyatakan bahwa pihak Reza Gladys yang lebih dulu menghubungi Nikita Mirzani untuk meminta review produk dan uang yang diberikan merupakan bagian dari kerjasama bisnis. Saat ini Nikita Mirzani dan Mail Syahputra ditahan di rumah tahanan Polda Metro Jaya, Jakarta, yang mana penahanan ini dilakukan oleh penyidik Direktorat Reserse Cyber Polda Metro Jaya sejak 4 Maret 2025. Dan untuk perkembangan kasusnya, di mana setelah sebelumnya berkas perkara dikembalikan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 17 Maret 2025 karena belum lengkap yaitu P19, berkas perkara kasus ini kembali diterima oleh Kejati pada 5 Mei 2025 di mana Kejati memiliki waktu 14 hari kerja untuk meneliti kelengkapan berkas tersebut. Jika dalam waktu tersebut berkas tidak dinyatakan lengkap yaitu P21, maka ada kemungkinan Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra dibebaskan demi hukum setelah masa penahanan berakhir pada 2 Juni 2025. Nah, itu tadi kakak pembahasan singkat tentang kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Bagaimana menurut kalian kakak? Kalau kakak tahu detail kasus Nikita Mirzani dan Reza Gladys yang belum saya bahas di video ini, kakak bisa komen di bawah, kita sharing-sharing tentang kasus ini. Dan kalau kakak pengen saya bahas kasus kriminal, kisah horor, atau apa saja yang saat ini sedang viral, kakak juga bisa komen di bawah, request pembahasan menarik apa yang bisa saya bahas di video selanjutnya. See you!